Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naufal, memiliki NRP 2017-230023. Saya adalah salah satu anggota kelompok 5 sekaligus moderator pada diskusi hari ini. Kelompok 5 memiliki topik kajian yaitu Bubble Economics dan Abenomics. Presentasi ini akan dibagi ke dalam 4 tahapan. Tahapan pertama, pendahuluan, akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Bab 2, latar belakang teori, akan dipresentasikan oleh Muhammad Furqon Hanif. Bab 3, pembahasan, akan dipresentasikan oleh Zidan Dino Mahardika, Cindy Audina, dan Muhammad Furqon Hanif. Bab 4, akan kembali saya mempresentasikan. Baik, kita mulai. Pada pertengahan abad ke-20, Jepang diserukan sebagai contoh pertama dari negara non-barat yang merangkul industrialisasi, kapitalisme, dan konstelasi nilai-nilai politik, sosial budaya yang dianggap modern oleh sub-wilayah Eropa Barat dan Amerika Utara. Meskipun Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, perekonomian dan sosial Jepang terlihat jauh lebih baik. Dengan dibuktikan industrialisasi yang sudah tumbuh dan masyarakat Jepang yang memiliki pendidikan cukup baik serta pengalaman pada industrialisasi era dan saat Perang Dunia Kedua. Pemulihan ekonomi Jepang yang cepat dari kekalahan dalam Perang Dunia Kedua menjadikannya model demokrasi liberal dan pertumbuhan berbasis pasar bagi negara-negara berkembang di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi Jepang yang fenomenal pasca Perang Dunia Kedua sampai berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990 diabadikan dalam sebuah periode yang bernama Japanese Economic Miracle. Selama 3 dekade, pertumbuhan ekonomi Jepang rata-rata 2 digit, yaitu 10% pada dekade 1960, 5% pada dekade 1970, dan 4% pada 1980. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah Jepang yang mendorong investasi dilakukan di sektor-sektor industri dan juga tingginya tabungan masyarakat Jepang pada saat itu juga membantu pertumbuhan perbankan yang solid. Hubungan yang kuat berjangka panjang antara bank dan industri seringkali disebut sebagai sumber kekuatan lain dalam perekonomian Jepang. Bank menyediakan dana jangka panjang maupun jangka pendek. Periode 1980 sampai 1990 bisa dikatakan sebagai masa kemakmuran yang tak tertandingi di Jepang. Namun demikian, masa kemakmuran tersebut tidak bertahan lama. Setidaknya ada 2 faktor yang menjelaskan maksud tersebut. Pertama, faktor ekonomi. Jepang menghadapi apa yang dinamakan dengan gelembung ekonomi, yang merupakan kondisi ekonomi yang ditandai oleh peningkatan harga aset yang tidak realistis. Sejarawan ekonomi biasanya memperkirakan awal dari bubble ekonomi adalah pada tahun 1985. Ketika pemerintah Jepang dan 5 negara lainnya menandatangani Plaza Accord di New York. Bubble ekonomi ini tidak bertahan lama karena secara tiba-tiba harga aset dan saham mengalami penurunan. Pada tahun 1992, bubble ekonomi ini pecah atau dinamakan bubble burst, sehingga mengakibatkan ekonomi Jepang mengalami stagnansi. Kedua, kelemahan tatanan sosial Jepang. Belum berhasil keluar dari stagnansi ekonomi dan kelemahan tatanan sosial, Jepang harus menghadapi kenyataan bahwa usahanya untuk keluar dari permasalahan tersebut sedikit lebih sulit karena mendapat tantangan dari dinamika ekonomi politik internasional seperti Great Recession pada tahun 2008. Berdasarkan serangkaian permasalahan ekonomi yang terjadi di Jepang, serta peristiwa EPI, Shinzo Abe yang di tahun 2012 terpilih kembali untuk kedua kalinya sebagai Perdana Menteri,
melakukan terobosan dengan mengeluarkan sebuah kebijakan sebagai respons strategis untuk mengatasi masalah ekonomi sosial di Jepang yang dikenal dengan nama Abenomics. Di dalam kebijakan Abenomics terdapat kebijakan 3 panah yang meliputi stimulus moneter, stimulus fiskal, dan reformasi struktural. Berdasarkan pemaparan tersebut, kelompok kami memiliki pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana upaya Jepang dalam menangani stagnasi ekonomi tahun 2012 sampai dengan 2015. Selamat sore, saya Muhammad Hanif. Dari kelompok 5, saya ingin menjelaskan bab 2 teori dan konsep. Yang pertama, teori yang kelompok kami gunakan adalah development state. Development state menurut Adrian Lefwitz adalah teori yang membahas tentang pembangunan suatu negara yang dimana adanya sebuah campur tangan oleh pemerintah secara penuh terhadap pihak non-pemerintah untuk melakukan pembangunan di negaranya, khususnya di bidang perekonomian. Lebih lanjut, menurut Robert Gilpin dan Jane M. Gilpin meyakini bahwa kunci kesuksesan dari pembangunan negara terletak pada pemerintahannya, bank lokal, dan juga industri. Kelompok kami menggunakan teori ini karena adanya peran dan posisi penting pemerintahan Shinzo Abe dalam keikutsertaannya dalam pembangunan perekonomian negaranya. Kedua, konsep yang kelompok kami gunakan adalah konsep makroekonomi. Ekonomi makro sendiri adalah ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian secara menyeluruh atau bersifat lebih global. Sementara itu, kebijakan makroekonomi didefinisikan sebagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi. Kebijakan makroekonomi ini dibagi menjadi 3, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan sistem penawaran. Kelompok kami menggunakan konsep ini dikarenakan dalam kebijakan Abenomics ini, Jepang mengadopsi dari konsep kebijakan makroekonomi ini, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan reformasi struktural. Yang ketiga, konsep flying geese. Menurut Akamatsu, selaku ekonom Jepang, flying geese dapat didefinisikan sebagai pembangunan industri melalui pola angsa terbang yang menunjukkan perkembangan setelah perekonomian negara yang kurang maju masuk ke dalam hubungan ekonomi internasional dalam negara-negara maju. Model flying geese ini bertujuan untuk mengatasi proses pengejaran dan dari industrialisasi dalam mengembangkan perekonomian terbuka. Kelompok kami menggunakan konsep ini dikarenakan dalam kebijakan Abenomics ini, pemerintahan Jepang melakukan perluasan pasar di negara-negara lainnya melalui kerjasama ekonomi dan pendidikan yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sosial Jepang. Ya, terima kasih. Dinamika ekonomi sosial Jepang pasca Perang Dunia II. Sejarah merupakan landasan fundamental dalam menciptakan masa depan. Tentu saja kita perlu melihat kembali bagaimana dinamika ekonomi sosial Jepang pasca Perang Dunia II, yang mana pada periode tersebut Jepang diserukan sebagai contoh pertama dari negara non-barat yang merangkul industrialisasi kapitalisme dan konstelasi nilai-nilai politik, sosial, budaya yang dianggap modern oleh subwilayah Eropa Barat dan Amerika Utara, dan lahirlah periode Japanese Economic Miracle. Pada akhir Perang Dunia II, Jepang yang dibom atom oleh sekutu hampir kembali ke zaman batu. Jepang mengalami kerugian ekonomi seperti pengangguran tinggi, inflasi, persediaan makanan yang terbatas, bahan baku untuk industri sangat langka, produksi pertanian merosot, dan pasar luar negeri untuk ekspor Jepang semuanya telah hilang. Dalam kekalahan itu, banyak ahli merekomendasikan Jepang untuk menyerah dalam memiliki ekonomi modern dan beralih kepada pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian. Terlepas dari semua pesimisme reruntuhan perang ini, potensi ekonomi Jepang di tahun 1945 jauh lebih baik daripada yang terlihat. Industrialisasi sebelum perang telah meninggalkan Jepang dengan persediaan pekerja yang terdidik, rajin, serta memiliki pengalaman yang mendalam dengan produksi industri modern. Sebagai contoh, 10 dari 11 pabrikan mobil besar Jepang
pasca perang adalah produk masa perang, di mana 3 diantaranya yakni Toyota, Nissan, dan Isuzu makmur sebagai produsen utama truk militer pada masa perang. Jepang juga memiliki infrastruktur keuangan dan transportasi yang luas, dan mungkin yang paling penting, pemerintah dan masyarakat benar-benar berkomitmen dan konsisten untuk membangun kembali Jepang. Pada tahun 1950-an, kondisi perekonomian Jepang nampaknya kembali pada jalurnya, yaitu kemakmuran perang. Korea adalah pendorong yang signifikan untuk pertumbuhan melalui pengadaan barang militer bersama sekutu yang berperan dalam menarik Jepang keluar dari lesu pasca perang dan mendorong manufaktur. Jepang kembali mendapatkan pijakan dalam perdagangan internasional dan sebagai pasar besar luar negeri yang hilang selama perang sekali lagi diperoleh kembali. Pada tahun 1954, Jepang telah memperoleh kembali tingkat aktivitas ekonominya seperti saat Perang Dunia II. Kemudian pada tahun 1956, pemerintah Jepang dengan berani menyatakan bahwa periode pasca perang telah berakhir. Pendapatan nasional Jepang tumbuh pada tingkat rata-rata 9,1% per tahun ya ke tahun 1950-an. Dan pada 1960-an, masa kejayaan nyata dari apa yang kemudian dikenal sebagai Japanese Economic Miracle, pertumbuhan tahunan rata-rata lebih dari 10%. Banyak elemen berkontribusi pada apa yang sering disebut sebagai pertumbuhan ekonomi tinggi. Jepang pada tahun 1950-an sampai 1960-an seperti kebijakan perdagangan internasional Jepang yang bergantung pada pasar tertutup dan dalam negeri dan dorongan ekspor yang agresif di luar negeri. Sumber daya manusia Jepang seperti pekerja yang berdedikasi, manajer berbakat, dan anggota serikat korporasi, dan menghindari pengeluaran pertahanan yang tinggi dengan berlindung di bawah kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat. Selama Perang Dingin, perusahaan yang inovatif seperti Honda, Sony, dan Nintendo berani ambil resiko dengan merevolusi industri yang sudah ada. Melihat kembalinya Japanese Economic Miracle, para ahli ekonomi politik internasional sering menekankan peran penting fitur struktural dari ekonomi Jepang, yang pada dasarnya merupakan konstelasi ciri khas yang melakukan sesuatu di Jepang yang mendukung ekspansi industri yang sangat cepat. Salah satu cirinya yaitu peran besar dari birokrasi pemerintah Jepang dalam menghidupkan ekonomi pasca perang atau kebijakan industri. Sebagai besar dipetakan di dalam Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional Jepang dan dilaksanakan secara korporatif dengan Keiretsu, Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Fuyo, Daiichi, Kagyo, dan Sanwa. Keduanya merumuskan rencana strategis dan pedoman sentral untuk industri dan keuangan Jepang. Formula sukses Jepang untuk pertumbuhan ekonomi juga tidak terlepas dari konsensus sosial yang kuat yang mendukung pembangunan ekonomi dalam beberapa dekade setelah tahun 1945. Rakyat Jepang menetapkan peningkatan GDP sebagai tujuan nasional. Kebanggaan menjulang tinggi di Jepang ketika menyadari bahwa pencapaian negara pasca perang seperti membangun kembali kota-kota bekas perang hingga keajaiban teknologi seperti kereta peluru Shinkansen dapat dipamerkan dalam komunitas internasional pada Olimpiade dan Expo 70 Tokyo tahun 1964 yang diadakan di Osaka. Namun demikian, kemakmuran tersebut harus berhenti ketika secara tiba-tiba pada awal tahun 1974 sebuah Jepang menghadapi peristiwa oil shock yang dilakukan oleh Organization of the Petroleum Exporting Countries. Jepang yang minim sumber daya alam dan bergantung pada impor energi begitu tersentak dengan peristiwa tersebut. Jatuhnya pasokan minyak dan ledakan harga energi memicu inflasi dan mengakhiri Japanese Economic Miracle. Secara mengejutkan, Jepang pulih dengan cepat dari dampak peristiwa. Meskipun pemulihan Jepang
di akhir era pertumbuhan lebih tinggi, mendalam, dan bertahan lama. Runtuhnya Japanese Economic Miracle bersama dengan kehancuran konsensus di masyarakat Jepang tentang pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama dari kebijakan nasional dan ambisi pribadi. Sebagai ganti dari komitmen terpadu untuk membangun industri dan keuangan ini, gelembung keprihatinan, kepentingan, dan agenda baru muncul ke permukaan. Wacana sosial di Jepang tahun 1970-an. Protes massah dan gerakan sosial banyak berkembang dan diantaranya mengungkapkan kemarahan atas biaya yang telah lama diabaikan dari pemerintahan Jepang yang tidak terkekang dan respon pemerintahan yang lemah terhadap masalah sosial. Pada tahun 1970-an sampai 1980-an, Jepang mengalami apa yang dinamakan keunggulan domestik. Keunggulan domestik ini yang dimiliki Jepang adalah pendidikan yang cukup baik dan cukup lama. Di samping itu juga, industri Jepang juga mulai melakukan pembelian luar negerinya. Salah satunya adalah Columbia Pictures. Status Jepang terus meningkat, di mana dia memberikan bantuan terhadap negara berkembang, sehingga mengeluarkan kebijakan luar negeri Jepang itu yang independen. Setelah ada Plaza Accord tahun 1985 yang mendeskripsikan pertukaran mata uang yen dengan dolar, Bank of Japan mengeluarkan kebijakan moneter yang ekspansif untuk mencegah adanya resesi. Dari kebijakan itu menimbulkan ledakan spekulatif di bidang real estate yang menimbulkan persaingan ketat dengan bank. Maka yang dialami di Jepang itu dinamakan bubble economic yang terjadi pada akhir 1980-an. Pada tahun 1990 sampai 2000, Jepang mengalami stagnasi ekonomi hingga sistem keuangan yang tidak stabil akibat buruknya kredibilitas sektor perbankan sehingga terjadinya bubble ekonomi. Hingga bubble ekonomi Jepang ini pecah, membawa Jepang ke resesi yang berkepanjangan. Hingga Bank Jepang mengeluarkan kebijakan untuk mencetak uang agar mendorong finansialnya, dan pemerintahan melakukan kebijakan untuk menahan kredit macet yang sangat besar. Makin diperburuk ketika adanya krisis di Asia yang pada tahun 1997 sampai 1998 dan adanya Great Recession tahun 2008 yang membuat salah satu perusahaan besar Amerika Serikat yang bernama Lehman Brothers itu juga mengalami kebangkrutan, dan itu juga berdampak kepada Jepang itu sendiri, yaitu dampaknya adalah Jepang mengalami apa yang dinamakan loss to decade. Oke, di sini saya ingin jelaskan poin 3.3 yaitu Abenomics dan kebijakan 3 panah. Abenomics sendiri merupakan kebijakan yang diperkenalkan oleh Shinzo Abe yang bertujuan untuk mengatasi masalah perekonomian negara Jepang. Kebijakan Abenomics terdiri dari 3 kebijakan, yaitu 1. Kebijakan moneter. Kebijakan ini memiliki 3 program, yaitu Prototypical Reflective, Quantitative and Qualitative Easing, dan Zero Bond. Bank of Japan selaku bank sentral Jepang bertanggung jawab atas jalannya kebijakan ini. Sejauh ini, kebijakan ini terbukti memberikan kontribusi untuk mengurangi tingkat bunga real melalui meningkatnya ekspektasi inflasi dan meningkatnya investasi, dan dengan demikian meningkatkan GDP serta menurunkan tingkat pengangguran. Kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan ini memiliki 2 program, yaitu program peningkatan anggaran perbelanjaan negara dan program peningkatan pajak konsumsi. Kebijakan ini justru tidak efisien yang membuat utang Jepang membengkak, yang sebelumnya pada tahun 2012 rasio hutang sebesar 229% terhadap GDP menjadi 237,6% pada tahun 2017. Ketiga adalah kebijakan reformasi struktural. Kebijakan ini merupakan kebijakan jangka panjang dalam Abenomics. Kebijakan ini mempunyai 6 program, yaitu peran Jepang dalam pertanian melalui Trans-Pacific Partnership,
yang bagaimana keikutsertaan Jepang dalam TPP ini merupakan salah satu upaya Jepang dalam mencapai tujuan Abenomics. Yang kedua yaitu reformasi energi, yang merupakan kebijakan untuk mengatasi permasalahan energi pasca terjadinya Jepang dari tsunami 2011 lalu, yang menyebabkan 42 reaktor nuklir dinonaktifkan. Ketiga, reformasi pajak yang merupakan salah satu upaya pemerintah Jepang dalam menurunkan pajak industri domestik dan asing. Yang keempat yaitu kebijakan Cool Japan yang merupakan kebijakan industri konten berupa film, anime, dan permainan video. Yang kelima yaitu Womenomics and Society 5.0 yang merupakan peningkatan sektor perekonomian yang berbasis perempuan. Yang terakhir yaitu proyek Global 30, yaitu proyek untuk meningkatkan daya saing internasional pendidikan tinggi di Jepang. Kesimpulan, kemakmuran Jepang dalam bidang ekonomi, sosial, setidaknya dapat dirujuk sejak pasca Perang Dunia Kedua. Dalam masa tersebut, lahirlah sebuah periode yang bernama Japanese Economic Miracle. Namun demikian, kisah tersebut harus terhenti ketika Jepang menghadapi bubble economy. Dinamika epis seperti krisis Asia tahun 1998 dan Great Recession tahun 2008 menambah arti penting kemunduran ekonomi sosial Jepang. Berbagai peristiwa tersebut sekaligus membawa Jepang kepada Japanese Lost 2 Decades. Perdana Menteri Shinzo Abe bukanlah orang baru. Dirinya tahu betul apa yang dibutuhkan oleh Jepang. Sebab itu, dirinya bersama pemerintahan Jepang menerbitkan Abenomics, yang di dalamnya terdiri Three Arrow Policy. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami sangat menantikan diskusi yang akan dilaksanakan. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, pernyataan, ataupun sanggahan, silakan disampaikan di dalam kolom komentar dengan format nama, NRP, dan keperluan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.